Kriminologi seringkali dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum, padahal kriminologi dan hukum merupakan dua ilmu dengan perspektif yang berbeda. Kriminologi sendiri itu mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sedangkan hukum tidak hanya mempelajari soal kejahatan, dan kalau membahas kejahatan itu masuknya ke ranah hukum pidana, di mana kejahatan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Kriminologi juga berbeda dengan psikologi. Psikologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena individu, sedangkan kriminologi itu mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Makanya kriminologi khususnya di UI itu masuk ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP. Ruang lingkup kriminologi bersama kajiannya dibagi menjadi 4, yaitu kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Dari 4 kajian itu, kriminologi berfokus untuk membangun pemahaman terkait kejahatan secara menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pelaku kejahatan itu saja. Agar kita dapat mengendalikan atau mencegah sesuatu, tentunya perlu untuk membangun pemahaman yang menyeluruh terhadap sesuatu tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia sedang terjadi peningkatan terkait pembunuhan oleh suami terhadap istri. Saat ditelusuri, ternyata motif sebagian besar suami tersebut adalah karena suami itu sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, karena tidak punya pekerjaan atau karena habis di PHK. Dengan kriminologi kita dapat melihat bahwa lapangan pekerjaan yang kurang layak atau tidak layak, atau PHK yang terjadi di mana perusahaan tidak memberikan kompensasi terhadap karyawan yang di PHK, itu bisa berujung pada meningkatnya kriminalitas, termasuk pembunuhan. Dari awal manusia ada hingga nanti di masa depan, kejahatan akan selalu ada, akan selalu mengikuti perkembangan zaman, dan akan selalu memberikan banyak orang yang dikenakannya. Maka dari itu, mempelajari kriminologi menjadi sangat penting, karena dengan kriminologi kita dapat memahami kejahatan lebih dalam, sehingga diharapkannya kita dapat meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan itu, atau bahkan mencegahnya. Prospek kerja kriminologi sangat luas ya teman-teman, tidak menjadi detektif saja. Pertama, kita bisa kerja di instansi pemerintahan yang memang berkenaan dengan kejahatan, seperti kepolisian, Interpol, kemudian KPK, BNN, atau bahkan BPOM. Kedua, kita bisa kerja di NGO, LSM, atau lembaga penelitian yang berkaitan dengan isu-isu kejahatan atau mempelajari isu-isu kejahatan. Terus kita juga bisa kerja di perusahaan swasta, biasanya di bagian sekuritasnya. Karena memang manajemen sekuritas itu adalah satu hal yang kita pelajari sebagai mahasiswa kriminologi. Dan kita juga bisa kerja di startup, biasanya menjadi analisis penipuan atau fraud analyze atau QC analyze. Luas banget kerja kriminologi. Yang paling berkesan selama kuliah di kriminologi adalah pertama bisa belajar atau kuliah di prodi paling langka di Indonesia ya, yang cuma ada di 3 universitas di Indonesia. Kemudian yang paling berkesan lagi adalah dapat mempelajari hal-hal yang mungkin banyak orang tidak tahu, dan mendapatkan pengalaman yang mungkin banyak orang juga tidak akan mendapat pengalaman tersebut. Salah satunya adalah berkunjung ke lapas untuk bertemu pelaku kejahatan. Tentunya nggak semua orang ya bisa dapat akses untuk bertemu pelaku kejahatan. Itu sih hal-hal yang berkesan sekali selama kuliah di kriminologi. Kejahatan akan selalu ada selama manusia ada. Siapapun bisa menjadi pelaku kejahatan, dan siapapun bisa menjadi korban kejahatan. Tingkat kejahatan di Indonesia pun tidak semakin membaik, bahkan banyak kejahatan baru seiring berkembangnya teknologi. Buat teman-teman yang suka membahas kejahatan, ataupun yang memiliki kekhawatiran terhadap kejahatan di Indonesia, yuk masuk kriminologi. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman.